Perkenalkan, saya Evelyn Michelle Aurelia, lalu ada teman saya Valencia Elsa dan Stephanie Caroline. Sekarang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PSL dari studi kasus Britok. Yang pertama itu ada politikal. Britok memiliki regulasi mengenai keamanan makanan yang dapat mempengaruhi pembuatan atau produksi produk dan biaya produksi. Yang kedua, stabilitas politik yang akan mendukung pertumbuhan bisnis F&B juga akan menguntungkan Britok ini sendiri. Next. Lalu yang selanjutnya ada ekonomi. Britok melakukan operasi toko secara berdekatan sehingga dapat menurunkan harga sewa dan harga kebutuhan bahan baku. Selain itu, untuk memasuki pasar internasional dan meningkatkan pertumbuhan, Britok melakukan ekspansi ke luar negeri. Sehingga apabila terjadi penurunan ekonomi pada negara A, tidak akan mempengaruhi ekonomi Britok di negara-negara lainnya. Lalu, ada pula pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan konsumen. Hal ini juga akan meningkatkan angka permintaan produk dari Britok itu sendiri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan teman saya Stefani. Selanjutnya adalah sosial. Sosial berdasarkan perubahan preferensi konsumen. Yang pertama ada tren kesehatan global dengan pola makan yang sehat. Konsumen perkotaan cenderung lebih sadar kesehatan dan memilih makanan rendah karbohidrat dan gula. Para pembuat roti beradaptasi dengan tren kesehatan global untuk memasukkan bahan yang lebih sehat seperti gandum utuh, bebas gluten, dan bahan alami premium. Kemudian yang kedua, peningkatan populasi pendapatan kelas atas terhadap toko roti premium. Nah, peningkatan populasi pendapatan kelas atas, terutama pada generasi muda, menyebabkan naiknya standar dan preferensi terhadap toko roti yang dihias dengan baik, berkualitas tinggi, dan lebih mahal, sehingga muncullah toko roti premium yang menjual kue-kue artisanal dan bernuansa menyegarkan. Yang ketiga ada kebiasaan generasi masa kini sesuai kemajuan teknologi. Generasi masa kini tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi, sehingga kehidupan sehari-harinya cenderung tergantung dengan teknologi. Oleh karena itu, Bread Talk melakukan inisiatif digital mengikuti tren teknologi supaya dapat terus bertahan. Selanjutnya adalah teknologi. Terdapat beberapa adopsi teknologi oleh BreadTalk. Yang pertama, BreadTalk Reward, merupakan adopsi program loyalty dan aplikasi seluler hadiah digital. Yang kedua, pembayaran digital dengan adopsi penggabungan opsi pembayaran digital melalui aplikasi dan pembayaran seluler. Yang ketiga, sistem notifikasi dengan adopsi penyediaan informasi dalam konsep inovatif. Yang keempat, ada media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, merupakan adopsi promosi dan peluncuran produk melalui postingan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Valencia. Oke, yang selanjutnya adalah legal atau hukum. Yang pertama ada regulasi mengenai keamanan pangan. Regulasi keamanan pangan sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk Bretalk. Konsumen akan merasa lebih yakin untuk membeli produk Bretalk jika mereka tahu bahwa produk tersebut telah diproduksi dengan memenuhi standar keamanan. Hal ini juga akan mendorong loyalitas dari pelanggan. Kemudian jam kerja dan gaji pekerja. Perubahan regulasi mengenai jam kerja dan gaji pekerja dapat berdampak terhadap biaya tenaga kerja Bretok. Jika regulasi tersebut mewajibkan Bretok untuk memberikan gaji yang lebih tinggi atau membatasi jam kerja karyawan, maka Bretok perlu menaikkan harga produknya untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Yang terakhir ada hak cipta dan merek dagang. Bretok perlu melindungi hak cipta dan merek dagangnya untuk menjaga identitas brandnya dan mencegah pihak lain meniru produknya. Bretok dapat mendaftarkan hak cipta dan merek dagangnya ke instansi terkait dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar haknya. Kemudian ada selanjutnya adalah environment atau lingkungan. Yang pertama ada restrukturisasi gerai. Bretok telah melakukan restrukturisasi di beberapa gerai seperti toko roti, restoran, dan juga food atrium untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan duplikasi antar divisi. Hal ini menunjukkan bahwa Bretok berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber dayanya dan mengurangi juga dampak lingkungan dari operasinya. Selanjutnya ada kesadaran lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu semakin meningkat. Nah, hal ini dapat menjadi peluang bagi Bretok untuk menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan
dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik, serta menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan atau sustainable. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.